Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ketika kita berada di bulan Agustus, banyak peristiwa yang tentu saja sangat berharga untuk dilewatkan. Dan ini merupakan satu kondisi yang mengingatkan kita betapa momentum Agustus ini menjadikan kita mengingat bagaimana jasa dari pendahulu-pendahulu kita atau pahlawan-pahlawan yang telah gugur rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tak luput dari perhatian kita bahwa bulan Agustus ini ternyata juga ada momen spesial untuk kita yang dulu ketika muda itu berada di ranah pramuka, Praja Muda Karana. Tentu itu juga diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 ini, tentu peringatan Hari Pramuka sudah mendapatkan peringatan atau ulang tahun yang ke-63. Jadi di Indonesia ini sangat luar biasa, momentum kesejarahan. Apa-apa itu diingat sebagai sesuatu yang mendapat nilai-nilai sejarah. Kalau kita perhatikan sama-sama, pramuka merupakan satu kondisi yang mendidik kita untuk berlatih mandiri, di mana ketika siaga, penggalang, penegak atau pandega, mereka memposisikan bagaimana mengamalkan Trisatya, bagaimana mereka bisa mengamalkan dasar dharma. Kalau yang siaga mungkin Dwi Satya dan Dwi Dharma. Mungkin orang-orang segenerasi saya, Dwi Dharma sudah tidak ingat bagaimana isi dari Dwi Dharma itu. Trisatya dan Dasa Dharma tentu banyak sekali yang sudah mengingat. Tapi apapun itu, yang perlu kita ingat dan kita harus apresiasi bahwa SD, SMP, dan SMU sekarang ini, terutama di SMP atau SMU, sudah mulai terkondisi untuk menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler. Artinya pramuka tidak hanya sekedar mengkondisikan sesuatu ke arah yang positif, tetapi bagaimana membentuk kepribadian yang mandiri, kepribadian yang ulet, yang tangguh, yang siap berada di semua kondisi. Yang tentu saja harus kita banggakan sama-sama bahwa tentu saja dituntut pramuka ini juga bisa memberikan satu kondisi menjadi generasi pemersatu. Pramuka mempunyai salam sendiri, salam pramuka. Artinya tentu saja kita berupaya menjadi sesuatu yang lebih baik dari ranah waktu ke waktu. Pramuka dulu dan sekarang mungkin tidak jauh berbeda. Tetapi apapun alasannya, tentu pramuka harus tetap berjiwa Pancasila dan menjaga NKRI. Tentu saja kita masih ingat apabila teman-teman yang ada di SMU tentu ada ambalan atau Dewan Ambalan. Dan tentu saja kalau kita berada di ranah perguruan tinggi ada Racana yang tentu saja ini menjadikan kita menjadi lebih tangguh, menjadi lebih mapan, menjadi lebih cerdas dalam mensikapi hidup. Kalau dulu pramuka digerakkan di mana saja, mungkin di hutan atau mana saja pun mereka bisa mempertahankan kehidupannya, bisa mempersiapkan kehidupannya. Kalau dulu pramuka hanya diimbangi dengan mungkin api unggun atau kegiatan-kegiatan cerita malam atau yang lain, atau bahkan mungkin sekarang sudah tidak ada, tentu kita hanya flashback saja mengingat pada kondisi-kondisi terdahulu. Tetapi mungkin saat ini pramuka memang harus mulai mengacu kepada modernisasi berpikir. Bagaimana seorang kader pramuka bisa menciptakan kader-kader militan. Bahwa kita bangga ternyata banyak bapak menteri-menteri kita itu duduk di kabinet sekarang ini dan mereka tentu menjadi aktivis pramuka. Dan ini luar biasa dan harus kita apresiasi. Bahwa pramuka tentu saja menjadi sesuatu yang membanggakan semua pihak. Oleh karena itu, anak-anak kita tentu saja dari yang sekolah
SD, SMP, SMU, atau perguruan tinggi tentu harus mencerminkan bahwa tunas kelapa menjadi gerakan yang harus senantiasa dikondisikan. Kalau Gajah Mada mempunyai tan amukti palapa, mempunyai sumpah palapa untuk bisa membentuk Nusantara, tetapi tentu saja Pramuka harus mempunyai dialektika tersendiri. Manusia yang berjiwa Pancasila dan menegakkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau jiwa nasionalisme terpupuk dalam Pramuka, tentu saja ini juga membuktikan bahwa Pramuka siap bersaing untuk mencapai pembangunan yang signifikan, untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik, terutama yang digadang-gadang oleh pendiri bangsa kita, menyambut negara emas 2045. Proses-proses ini perlu dikondisikan, perlu dikendalikan, perlu adanya bersatu padu untuk membangun bangsa. Adanya kuartir cabang, kuarnas, dan masing-masing yang mengendalikan gerakan Pramuka ini. Perlu adanya sebuah rekonsiliasi, perlu adanya semangat baru, menata kehidupan yang baru, supaya anak-anak kita tidak hanya sekedar mengenakan seragam pramuka yang dibanggakan atau tanda kecakapan khusus yang mereka miliki, tetapi setidaknya mereka mampu bersaing dengan media-media lain, dengan tempat-tempat lain, dengan institusi-institusi lain, dengan gerakan-gerakan lain. Tidak bermaksud untuk mengerus, tetapi bermaksud untuk menjaga kolektivitas, menjaga semangat kebersamaan, supaya ketika Indonesia terdiri atas berbangsa dan bersuku, berbeda ras, golongan, etnis, dan seterusnya, tentu dengan adanya Pramuka ini harus diapresiasi bahwa Pramuka sanggup mempersatukan Nusantara. Yang terakhir tentu saja, atas nama warga negara Indonesia, atas nama rakyat, kami menyemangati pada anak-anak saya untuk mari kita kondisikan untuk selalu bersemangat dalam segala situasi. Apapun ekstrakurikuler kita, mungkin Pramuka, mungkin PMI, atau apapun ekstranya, atau yang lain. Atau Palang Merah Remaja, barangkali kalau dulu PM Palang Merah Indonesia, sekarang Palang Merah Remaja. Tentu saja harus disikapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tertib, dengan cara-cara yang bijak. Hindari vandalisme, hindari coret-mencoret di tembok yang tidak penting. Kita buktikan bahwa kita adalah generasi terpilih untuk bisa membangun bangsa. Tidak merusak bangsa, tetapi membangun bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara berpendidikan, bersekolah, menuntut ilmu sesuai dengan ranah kemampuan masing-masing. Yang terakhir, selamat Hari Pramuka yang ke-63. Kita harus bangga mempunyai tanah air Indonesia, mempunyai tumpah darah Indonesia, dan kita harus bangga ketika kita, keluarga kita ada yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, termasuk dalam kegiatan kepramukaan. Semoga anak-anak kita lebih bersemangat dalam mengisi kemerdekaan dan membangun dirinya, memperoleh karakter-karakter yang baik, sehingga moralitas terbentuk dengan cara-cara yang bijak, sanggup menjadi manusia yang nasionalis sekaligus religius. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.